Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di mata kuliah komunikasi pendidikan. Komunikasi pendidikan penting. Komunikasi ini untuk dunia pendidikan tentunya kita selaku siswa maupun selaku sebagai guru. Baik. Nah, selamat datang untuk di mata kuliah ini. Semoga ilmu yang akan kita pelajari sampai nanti bermanfaat dan juga bisa memberikan kebermanfaatan hingga nanti mahasiswa sekalian menjadi seorang guru. Meskipun belum menjadi seorang guru, komunikasi ini perlu untuk diterapkan. Baik. Nah, bila mana Anda merasakan kesusahan dalam membangun komunikasi publik, maka terus mencoba untuk mengasah dan jangan takut gagal sebelum berlaku. Kita lanjutkan. Nah, pada kajian pertama akan saya jelaskan 5 hal ini, yaitu pengertian komunikasi, pengertian pendidikan, pentingnya komunikasi, unsur-unsur komunikasi, dan juga yang terakhir adalah hambatan dari komunikasi itu sendiri. Nah, kelima hal ini penting, maka perlu untuk kita perhatikan. Mari kita simak bersama. Nah, yang pertama adalah apa yang Anda tahu tentang komunikasi. Mari kita simak. Apa sih pengertian komunikasi itu? Nah, utamanya komunikasi tidak jauh dari penyampaian pesan, adanya proses penyampaian pesan kepada orang lain, kepada pihak kedua, terwujudnya sebuah hubungan dalam kelompok, organisasi maupun individu dengan individu yang lain. Itu kita sebut sebagai komunikasi. Nah, ada di sini bisa disimak, ada dari Ruben Stewart, dan juga pada slide berikutnya, menurut Steiner dan juga Bertelsen, bahwa komunikasi merupakan proses transisi informasi, perpindahan informasi, gagasan maupun emosi, keterampilan juga yang melalui penggunaan kata, angka, gambar, statement, dan lainnya. Kemudian di sini kita lihat ada beberapa komponen ya, pengirim, kemudian pesan, kemudian penerima. Pengirim, pesan, kemudian penerima. Nah, 3 hal ini harus perlu kita perhatikan. Nah, tadi dari pengirim, pesan, penerima, berarti ada pesan yang dikirimkan, gitu. Ada message yang disampaikan kepada si penerima pesan. Baik, kemudian kita mengutip sejenak tentang pendidikan. What is the meaning of education? Sebagaimana kita ketahui bahwa pengertian pendidikan itu ada di dalam undang-undang, betul? Nanti silakan untuk dibuka. Nah, ini bahwa pengertian pendidikan adalah keseluruhan proses di mana seseorang itu mampu mengembangkan potensi dirinya untuk menuju ke hal yang lebih bermakna, ke hal yang lebih baik, ke hal yang punya value. Itu ya, karena kita pahami bahwa tidak hanya transfer knowledge, tapi juga transfer value itu yang paling utama. Nah, dari situ juga itu juga menguji perkembangan sosial individu, sosial kemasyarakatan seseorang agar optimal. Maka itu kita butuhkan yang namanya pendidikan. Well, nah, ada dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, silakan untuk dipelajari, ini sudah kita hafalkan, bahwa usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik itu aktif dan mampu mengembangkan potensi dirinya hingga nanti bermakna untuk masyarakat, bangsa, dan negara, dan juga tentu bermakna untuk dirinya sendiri secara spiritual, kemudian pengendalian diri, sosial kemasyarakatan, kepribadian, kecerdasan, hingga pada akhlak mulia. Nah, dari situ maka kita akan masuk kepada gambar ini ya, the nature of communication. Ini adalah hal yang penting. Tadi ada pesan ya. Pesan itu dikirimkan untuk mempengaruhi. Nanti akan kita masuk kepada feedback ya di pertemuan berikutnya, bahwa sebuah pesan yang disampaikan itu harus memiliki feedback. Nah, itulah pentingnya kenapa pesan itu harus disampaikan.
agar memiliki feedback. Atau minimal pesan itu sampai. Paham ya? Nah, maka di sini pesan itu disampaikan agar mau yang penerima pesan agar mau, receiver agar mau berpikir, bersikap, bertindak, dan mengolah pesan itu menjadi dia terima atau akan dia tolak. Sesuai dengan kehendak sender itu dinamakan efektif. Oke, baik. Berikutnya kita masuk pada elemen komunikasi. Ada komunikator, pesan, media. Nah, media belum kita bahas. Media, kemudian ada event, feedback. Oke, Laswell gitu ya, menyampaikan bahwa who says what in which channel to whom with what event. Nah, maka di sini ada beberapa unsur, tidak hanya 3 tadi, pengirim pesan, message, penerima, tapi ada tambahan media dan juga event, feedback. Wow. Nah, dari situ silakan kalau nanti ada diskusi, silakan bisa ditanyakan. Kita akan lanjut. Tadi ada komunikator, ada message, ada media perantara, ada event, ada result, ada hasil. Paham ya? Well, nah ini sama. Kemudian berikutnya, ternyata di dalam keseharian kita komunikasi itu ada hambatan, the obstacle of communication. What is that? Nah, kita akan menyebutkan beberapa, nanti silakan untuk bisa ditambahi ya dari mahasiswa sekalian. Penggunaan bahasa yang sulit dipahami itu menjadi salah satu kendala. Misalkan nih, contoh, saya sedang berada di Spanyol. Nah, sebagian besar, the majority of people in here speak Spanish. Jadi komunikasi dengan bahasa Spanyol. Sedangkan saya komunikasi dengan bahasa Inggris. Apakah itu akan menjadi kendala? Ya, terkadang iya, tapi terkadang juga tidak karena para akademisi di sini mampu untuk berbincang dalam bahasa Inggris, gitu, dalam bahasa Inggris atau Inggris. Oke. Wah, maka penggunaan bahasa yang sulit dipahami itu akan menjadi kendala, hambatan sebuah komunikasi. Karena komunikasi itu pada intinya apa yang disampaikan dan apa yang diterima itu sama. That is communication. Oke. Wah, yang kedua adalah kurang menguasai pesan yang disampaikan. Ini adalah dari faktor pengirim pesan, dari faktor sender. Wow, next, reaksi emosional yang berlebihan dari sender maupun receiver. Reaksi emosional, dia terlalu menggebu-gebu, terlalu cepat, terlalu emosi, terlalu marah, terlalu sedih, itu akan distraction di dalam sebuah pesan tersebut. Oke, wow. Berikutnya waktu, timing harus juga diperhatikan. Next, perbedaan pola pikir, cara pandang. Contohnya adalah sebuah kata yang kemudian didefinisikan antara Indonesia dan juga lain negara itu berbeda. Maka di situ adanya pola pikir dan cara pandang atau konsep bukan kata yang ambiguity. Didasarkan oleh apa? Biasanya culture ya yang menyebabkan kemudian perbedaan pola pikir dan juga cara pandang. But it's okay. Itu masih bisa diklarifikasi. Next, kegaduhan dan juga anggapan yang tidak penting, maka pesan itu akan otomatis terabaikan. Nah, baik, itu beberapa terkait dengan hambatan dari yang kita namakan dengan hambatan komunikasi, maka itu perlu untuk diperhatikan. Berikutnya, tujuan komunikasi itu tercapai, nah ketika ini ya disampaikan kepada pengirim pesan, bla 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 bla, nah like that. Kemudian masih berpikir, kemudian apa sih keyword yang dia sampaikan? What do you mean? Nah, ini adalah sebuah respon ketika dia tidak mendengar atau kurang jelas. Repeat please, excuse me. Nah, seperti itu. Oke, next. Berikutnya nanti akan ada penugasan. Oke ya, di my class. Well, nah kita sudah di ujung. Materi sudah
saya sampaikan silakan untuk diulangi, dipelajari, ditambahi dengan berbagai referensi, berbagai konsep, berbagai naskah jurnal sangat diharapkan. Well, thank you for your coming, for your listening. Well, kita tutup ya. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.